Oke, kali ini kita akan membahas sebuah gagasan yang sangat kuat tentang ambisi. Dan kenapa justru mimpi yang membuat Anda takut itulah satu-satunya mimpi yang benar-benar layak untuk dikejar. Coba deh renungkan kutipan ini sejenak. Jika mimpimu tidak membuatmu takut, berarti mimpimu tidak cukup besar. Ini bukan sekedar kata-kata indah, tapi ini benar-benar menantang cara kita berpikir soal tujuan dan ambisi kita. Jadi pertanyaannya kan, kenapa rasa takut itu justru pertanda yang bagus? Kenapa sebuah mimpi yang bikin kita cemas, gugup, atau bahkan sedikit gemetar malah jadi sinyal yang positif? Anggap saja rasa takut itu seperti kompas, bukan lampu merah. Rasa takut itu bukan tanda untuk berhenti. Sebaliknya, dia itu penunjuk arah, yang ngasih tahu kalau kita lagi menuju sesuatu yang benar-benar penting, sesuatu yang bakal memaksa kita untuk tumbuh jadi lebih baik. Oke, ini pertanyaan yang bagus banget. Kalau memang rasa takut itu pertanda baik, kenapa kok kita malah seringkali berhenti gara-gara itu? Nah, sebelum kita bisa memanfaatkan rasa takut ini, kita perlu paham dulu dari mana sih asalnya. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, rasa takut yang sering menahan langkah kita itu biasanya datang dari dua sumber utama. Yang pertama dari kritikus paling pedas di dalam diri kita sendiri, dan yang kedua dari dunia di luar sana. Coba deh perhatikan perbandingan yang sangat kontras ini. Ke teman kita bisa baik banget kan? Kita puji, kita hibur pas mereka jatuh, kita maafin kesalahan mereka. Tapi, giliran ke diri sendiri, wah, kita berubah jadi kritikus paling kejam. Suara di kepala kita itu loh, seringkali jauh lebih keras daripada omongan orang lain. Dan parahnya, kritik internal ini tuh nggak terjadi di ruang hampa. Dia justru dapat bensin dari dunia digital di sekitar kita. Coba aja scroll media sosial. Isinya hidup orang yang kelihatannya sempurna semua. Filter itu bukan cuma mengubah foto, tapi juga merusak persepsi kita tentang apa itu normal, dan akhirnya memicu keraguan diri yang mendalam. Oke, jadi sekarang kita tahu kalau rasa takut itu wajar dan seringkali diperparah oleh lingkungan kita. Nah, terus gimana dong caranya mengubah hubungan kita dengan si rasa takut ini? Langkah pertamanya adalah dengan mendefinisikan ulang apa itu mimpi besar. Ini bukan lagi cuma soal pencapaian. Seperti yang tertulis di sini, mimpi besar itu adalah sebuah perasaan. Perasaan cemas, jantung yang berdebar lebih kencang, dan pertanyaan di kepala kita, bisa nggak ya gue? Kuncinya di sini adalah pasang target setinggi-tingginya. Saking tingginya, fokus kita jadi bergeser. Kita nggak lagi terobsesi dengan menang atau kalah dalam jangka pendek. Sebaliknya, perjalanannya itu sendiri, proses belajar dan berkembang, itulah yang menjadi hadiah utamanya. Nah, inilah kekuatan sesungguhnya dari mimpi yang besar. Saat kita mengejar sesuatu yang masif, kegagalan-kegagalan kecil di sepanjang jalan itu rasanya cuma seperti kesandung kerikil, bukan menabrak tembok. Itu semua hanya bagian dari proses, bukan akhir dari cerita. Tapi, ada perbedaan penting nih antara berani dan nekat. Menjadi berani itu bukan berarti melompat dari tebing tanpa persiapan. Ini tentang bagaimana kita secara strategis membangun kapasitas diri untuk menghadapi tantangan yang ada di depan. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Keberanian itu harus, tapi wajib banget dibarengi dengan persiapan yang matang. Jadi, gimana caranya mempersiapkan diri? Yaitu dengan mengumpulkan amunisi. Bukan senjata beneran ya, tapi 4 pilar utama ini. Terus belajar dengan menyerap pengetahuan. Perluas jaringan untuk dapat perspektif baru. Jaga diri, karena tubuh dan pikiran yang sehat adalah fondasi. Dan gunakan alat bantu yang ada di sekitar Anda. Intinya di sini adalah, dengan persiapan, rasa takut yang tadinya terasa abstrak dan besar banget, jadi berubah bentuk. Dia menjadi tugas-tugas konkret yang bisa kita kelola. Rasa takutnya seakan mengecil, dan kepercayaan diri kita jadi membesar. Akhirnya, semua ini membawa kita ke bagian yang paling memuaskan dari mengejar mimpi yang menakutkan, yaitu perjalanannya itu sendiri. Metafora pendakian ini keren banget. Ini mengubah total cara kita memandang sebuah tujuan. Kebahagiaan sejati itu ternyata tidak hanya menunggu di puncak, tapi ia ditemukan di setiap langkah perjuangan, setiap ilmu baru yang didapat, di setiap momen pendakian itu sendiri. Dan ini artinya kita perlu belajar menghargai prosesnya. Rayakan kemenangan-kemenangan kecil. Satu tugas selesai, satu koneksi baru terjalin, satu pelajaran baru didapat. Inilah bahan bakar yang akan membuat kita terus maju dalam perjalanan panjang menuju mimpi besar yang menakutkan itu. Jadi, kita akhiri pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan. Apa satu tujuan yang cukup besar untuk membuat Anda takut? Dan oleh karena itu, cukup besar untuk mengubah hidup Anda?